Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita tentang filsafat Pancasila. Ketika kita bicara mengenai filsafat, setidaknya ada dua pengertian yang dapat kita gunakan sebagai dasar berpikir. Yang pertama adalah filsafat sebagai suatu proses berpikir, kemudian yang kedua adalah filsafat sebagai suatu hasil pemikiran. Cara berpikir secara filsafat intinya antara lain adalah dilakukan secara kritis, kemudian terdalam, kemudian konseptual, koheren, kemudian rasional, menyeluruh, kemudian universal, spekulatif, sistematis, dan bebas. Filsafat ini merupakan suatu proses untuk berpikir yang bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu memakai metode tertentu dengan cara orientasi tertentu. Ketika kita berbicara mengenai filsafat merupakan suatu proses berpikir, maka proses pemikiran yang kritis, mendasar, dan integral serta radikal tersebut dimanfaatkan oleh pemikir dalam rangka mencari hakikat sesuatu. Apa itu? Sesuatu yang ada atau mungkin ada. Kemudian hasil pemikiran dari filsuf tersebut dapat berupa ajaran-ajaran filsafat yang kemudian juga dapat dituangkan di dalam sebuah ideologi. Misalnya ada ajaran filsafat Pancasila, kemudian ada liberalisme, kemudian ada fasisme, ada komunisme, dan juga ada individualisme, dan lain sebagainya. Pengertian filsafat sebagai satu proses berpikir adalah usaha manusia melalui akal, pikiran, dan pengalamannya yang dilakukan secara kritis, mendasar, integral, dan radikal untuk mencari dan menemukan kenyataan atau kebenaran dari segala sesuatu yang dijadikan objek dari filsafat. Ada dua objek filsafat, yaitu objek material dan objek formal. Objek material filsafat adalah objek pembahasan filsafat yang terdiri atas segala sesuatu, baik yang bersifat material konkret maupun yang bersifat abstrak, yang ada dan yang mungkin ada. Yang mungkin ada itu misalnya adalah tentang kebenaran, kemudian tentang keadilan, kemudian kemanfaatan, atau mungkin juga yang berkaitan dengan kesejahteraan, itu mungkin ada. Sedangkan objek formal filsafat adalah cara pandang seorang filsuf terhadap objek material filsafat tersebut. Karena adanya objek formal ini, maka muncullah berbagai macam cabang filsafat. Misalnya ada metafisika, kemudian ada epistemologi, kemudian ada logika, dan juga ada etika. Pada setiap cabang filsafat melahirkan aliran-aliran filsafat. Contohnya, yang pertama, cabang metafisika melahirkan aliran monisme, dualisme, dan pluralisme. Ini ketika filsuf mengkaji objek material filsafat berdasarkan kuantitas. Kemudian muncul spiritualisme dan materialisme, yaitu ketika filsuf memahami objek material filsafat berdasarkan kualitas. Kemudian juga dapat melahirkan aliran vitalisme, teleologisme, dan juga vitalisme, yaitu ketika filsuf memandang objek material berdasarkan proses terjadinya. Kemudian yang kedua, dalam cabang epistemologi, yaitu berkaitan dengan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan manusia, yaitu berkenaan dengan sumber, watak, tingkat kebenaran dan pengetahuan, maka ada aliran 1. Rasionalisme, 2. Empirisme, 3. Kritisisme, 4. Realisme, 5. Positivisme, 6. Skeptisisme, dan 7. Pragmatisme. Kemudian yang ketiga, di dalam cabang filsafat etika terdapat aliran-aliran antara lain idealisme, etika teologi, kemudian hedonisme, utilitarianisme, dan intuisionisme.
Kemudian jika dikaitkan dengan cabang-cabang filsafat dalam konteks etika, maka filsafat Pancasila sebagai suatu produk dapat termasuk di dalam cabang filsafat etika. Karena itu seringkali kita dengarkan istilah etika Pancasila. Mengapa bisa disebut dengan sebagai satu cabang dari etika? Karena filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran terdalam dan komprehensif terhadap nilai-nilai yang diyakini paling baik, paling benar, paling adil, dan paling bermanfaat bagi bangsa Indonesia yang tersusun di dalam satu bentuk yang utuh dan menyeluruh berupa 5 sila di dalam Pancasila. Dengan demikian maka sederhananya pengertian filsafat Pancasila adalah ajaran filsafat yang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila yang di dalamnya ada 5 nilai dasar, yaitu ketuhanan, kemudian kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.